Aku rasanya ingin memekik dengan suara lepas dan lantang. Peragai keduanya membuatku teramat bingung. Semua karena sosok itu. Aku tak tahu dia datang karena membawa dendam atau sebagai alat mencari tumbal. Aku hanya yakin jika sosok itu tidak akan pergi setelah mengambil banyak nyawa, dan karena itulah aku tidak terima. Eyang, mbakku itu kepalanya kemana sepotong? Hampir saja aku lemparkan piring ke arahnya. Reres dari tadi menatapku dengan mata nyalang, lurus, tajam. Sementara Eyang hanya ria. Beliau tak terlalu menanggapi ucapan cucunya itu. Selalu bicara sembrono, katanya. Setelah selesai menatap piring dan semuanya, kami bertiga kembali ke aktivitas lain. Aku merasakan sedemikian aneh pada diriku. Nafasku begitu dingin, tapi saat menyentuh air wudhu, kulitku menjadi hangat. Baru kali ini aku terus merapal doa meskipun tak melihat apa-apa. Kulihat Eyang, beliau sudah berkemas, sementara Rere sudah meninggalkan rumah sedari tadi. Katanya mau jajan sama anak-anak. Mel, mukenahmu yang kemarin masih basah, pakai mukena ini saja dulu. Eyang menyodorkan kain salim. Kainnya begitu harum, lembut dipakai. Mukena siapa ini, Yang? Mukena ganti Eyang, pakai saja. Tunggu. Eyang tiba-tiba membuatku terkejut. Aku yang sudah jauh selangkah spontan berbalik lagi. Opo, Yang? Kusimu hitam, Neng. Pas pulang terawih, gosok gigi. Padahal aku selalu rutin gosok gigi. Bahkan aku menambahkan bahan racikan alami yang aku beli di pasar, khusus pembersih mulut. Jam 9 malam, sepanjang jalan menuju rumah, aku benar-benar sudah setengah sadar. Kakiku seakan melangkah tak berpijak tanah. Aku seolah dilempar tinggi ke atas udara. Tapi aku sadar, ragaku masih melekat di tubuhku. Mbak, Rere tadi benar-benar lihat Mbak enggak punya bayangan. Mbak itu kenapa ya, Mbak? Orang apa bukan sih? Tanya Rere sebelum ia mematikan pelita. Rere berbisik sinis di dekatku. Ingin segera aku balas, tapi entah mengapa aku seperti terikat dalam raga orang bisu. Lagi-lagi aku kembali tak sadar diri. Aku seperti melihat sesuatu menembus jendela. Sesuatu yang masuk di antara balok kayu jendela, menembus ruang, mengikis jarak menuju kamarku. Sekujur tubuhku terasa lemah, apalagi saat kulihat ujung jariku mulai mengeriput. Ini sama sekali bukan diriku, tapi kenapa aku tak bisa memberontak? Aku berharap ini lebih baik jadi mimpi buruk saja. Jika bukan mimpi, tolong buat aku tak sadar hingga pagi. Jangan ganggu aku malam ini. Sampean arep didongaake. Suara yang entah dari mana terdengar melirih. Kamu mau disolatkan? Sosok tak kasat mata itu tiba-tiba berbisik kencang. Urat-uratku menegang begitu ia melanjutkan ucapannya. Aku ingin disolatkan. Aku ingin disolatkan. Aku mau dikuburkan malam ini juga. Mendesir darahku seketika. Aku berkali-kali memanggil Eyang, tapi terhalang sesuatu dalam tenggorokan. Rasanya begitu nyata. Leherku seperti tertusuk paku. Aku merasa diriku telah berada di atas sebuah ranjang kuno. Tubuhku yang seakan tersayat belati tiba-tiba terangkat. Ada kain melilit leherku. Diikatkannya pada ujung daguku. Mataku terpejam rapat. Aku merasakan kematian benar-benar datang. Di ujung ruang tengah yang gelap gulita itu, banyak pelayat duduk dengan tangisan memilukan. Mengapa bisa aku seolah berpisah dengan ragaku? Aku terus membatin. Aku melihat ibu, ayah, juga adikku yang meninggal ketika masih dalam kandungan. Begitu luar biasa keperihan yang aku rasakan. Sekujur tubuhku seolah meraup kehampaan. Aku mengingat semua dosa masa laluku. Aku melihat tempat aku kecil hingga aku bisa berjalan di tengah rumah dengan kaki kecilku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong bangunkan aku. Deras sekali air yang menetes dari kedua pelupuk mataku. Simfoni kematian terdengar dari segala penjuru. Sosok itu membawakanku kain jarik. Dia membawakanku sarung bercorak batik. Dia membawakanku segalanya yang tak pernah aku minta sebelumnya.
dunia terhenti. Saat tubuhku terbentang kaku di atas kasur kecil menuju ujung pintu rumah Eyang. Semua orang yang tengah duduk seketika memandangku dengan mata kosong tanpa mengucap apa-apa. Malam semakin lengang. Aku seolah berada dalam kesendirian. Amalanku dan dosaku sebentar lagi datang. Tak tahu siapa di antara mereka dahulu memberiku palu penderitaan. Sehelai kain terbentang putih lalu mendekat ke dasar tubuhku. Aku menangis meraung-raung di tempatku berpijak. Begitu menggetarkan jiwa saat sosok itu membungkus tubuhku hingga aku merasakan sesak yang semakin dalam. Rasanya saat itu juga aku ingin bangun dan berlari jauh dari rumah Eyang. Hingga tiba waktunya aku membuka mulut. Segempal tanah tiba-tiba membuat rongga mulutku tersabit seperti celurit tajam. Paku menjanggal di leherku, sementara tanah liat itu mengepung seluruh gigi dan gusiku. Entah berapa lama aku akhirnya tersadar dari mimpi. Mimpi yang seolah-olah memang nyata terjadi. Aku terbangun dengan dada sesak dan menangis histeris, seperti orang yang baru saja bangkit dari kematian. Kata Eyang, pagi itu aku kembali pingsan dan tidak siuman hingga seminggu lamanya. Pak Lek Tuwo menjelaskan bahwa pagi hari setelah kejadian itu, seluruh keluarga jauh datang. Aku dibawa ke pusat kesehatan, lalu menuju rumahku yang dihuni oleh kerabat dekat ibu. Kabarnya, setelah kepergianku, rumah Eyang sempat kosong beberapa waktu karena Pak D dan Bang Hasim mengusulkan agar Eyang dan Rere ikut bersama orang tua Bang Hasim. Hingga 1 bulan selepas Ramadan tahun itu, Pak D memberiku sebuah surat tentang orang yang mengisi rumah Eyang selama kami pergi. Di sisi lain, 2 cangkir teh terhidang di teras kayu yang dulunya jadi tempat bermainku bersama ibu. Paman baru saja mengantar Tante Mita, istri yang menyewa rumah orang tuaku, ke kota membeli beberapa obat sesuai resep mantri sebelum Paman berangkat kerja. Teguknya sekali saja sehari, kecuali yang itu 3 kali sehari, pagi 1 kali, siang dan sebelum tidur. Neng, Eyangmu tuh ora popo di sana, ada Hasim, orang tuanya juga. Utami yo pasti jaga Eyangmu. Manut apa kata Pak Demu, Neng? Pak Demu wes khawatir, jangan sampai kamu dirawat kebare lagi, kan ruwet, Neng. Wanita parubaya itu menekukkan alis. Kesedihan jelas tergambar di raut wajahnya. Mengingat beberapa hari ini aku tidak nafsu makan. Semua orang pantas merasa khawatir. Aku selalu gelisah. Aku juga mudah emosi. Bagaimana jika sesuatu terjadi lagi nanti? Bagaimana aku bisa menghadapinya? Malam-malamku hanya terisi gambaran kejadian yang aku alami di rumah Eyang. Kejadian itu adalah mimpi yang paling mengerikan dalam hidupku. Aku bermimpi seolah-olah aku memang sudah mati. Tapi di dalam mimpi aku bisa mengajak sosok itu berbicara. Seandainya aku bisa melawan takut, aku ingin menanyakan banyak hal tentang dirinya. Rumah Eyangmu dulu dijadikan kantor pertemuan para ulama dan kiai dari luar kota. Kata Om Hapur, bukan cuma puluhan santri yang hendak menimba ilmu di sana, tapi ratusan. Jelas, kita tak bisa pungkiri jika memang ada di antara mereka mengalami hal yang tak biasa. Semua orang pasti punya kenangan buruk, tak menutup kemungkinan salah satu di antara mereka, baik itu santri, itu guru, itu ustadz, bisa mengalami hal tragis. Lagi pula setelah kakungmu meninggal, kantor mereka dipindahkan. Semuanya kembali normal. Jadi, Pak Demu tidak bisa banyak memastikan apa-apa. Eyang kakungku sakit berapa lama? Wanita buncit karena hamil 7 bulan itu sekarang duduk di depanku. Dia yang mengurus segala kebutuhanku semenjak aku pulang. Padahal, aku tidak minta dan butuh banyak sesuatu. Aku hanya minta agar aku pergi menemui Eyang. Sayang sekali, Pak D melarangku pergi minggu kemarin. Di luar rumah beberapa anak sedang main lari-larian. Matahari sejak tadi tertahan, mungkin karena hujan ingin datang. Kalau nggak salah, 6 bulan, Neng. Kalau wasiat terakhir kakungku soal pondoknya apa, Tan? Tante hanya menggelengkan kepala. Ia bilang tak tahu menahu sejauh itu. Tak pantas, katanya. Email sudah tak punya hal berharga. Email cuma mau ngikut Eyang apapun yang terjadi. Tante, pakai saja isi lemari ibuku. Cari yang masih layak dipakai.
Email titip rumah ini baik-baik. Seketika itu tubuhku tiba-tiba terasa hangat. Tante Mita mendekapku lalu tertunduk. Ternyata beliau tengah menangis. Kalau itu keputusanmu, nanti tak tanya pamanmu dulu. Baru tante temenin kamu sampai Sorongayu. Nggak usah Tan, email kesana bisa sendiri. Kasihan bayinya, nanti bayinya kenapa-kenapa. Aku tidak lagi berbicara banyak soal kakung pada tante setelah beliau minta menemaniku ketemu Eyang. Selain karena kasihan, aku juga tidak ingin memberatkan mereka. Suaminya hanya jual pentol, harus bayar sewa bulanan, harus disimpan juga buat persalinan. 2 hari setelah itu, Pak D tiba-tiba datang dan memberiku sebuah amplop. Katanya, Eyang ada di Siliwangi, Oma juga. Mereka sedang bermusyawarah dengan seorang tamu dari Sumatera. Soal apa itu Oma tidak menuliskan secara detail. Dia hanya menanyakan keadaanku dan menyuruhku pulang ke Siliwangi. Bergegas aku berangkat hari itu juga. Kukatakan pada Pak D agar dia tak usah menungguku pulang. Aku ingin ikut Eyang tinggal bersama keluarga Rere jika memang rumah kakung akan diserahkan pada orang. Rumpang Siliwangi, Neng? Iya bang. Dulu pernah ada yang mati nggak di rumah pencak silat Tolabul Ilmi? TI adalah nama yang paling terkenal sebagai nama pondok milik almarhum kakung. Di mana tuh, Neng? Rumah itu di Rumpang Siliwangi, bang. Weleh. Kasus begitu dulu banyak, Neng. Banyak yang mati minum racun atau gantung diri. Kalau tempatnya aku juga kurang tahu di mana. Soalnya dulu aku masih kerja di PG. Kenapa begitu, bang? Padahal dulu ekonomi masih sejahtera. Bukan soal materi, Neng. Nenek moyang kita juga sudah sering beda pendapat dari dulu, Neng. Akomodasi pemerintah melumpuhkan rakyat yang masih menganut otoriter, belum sepenuhnya efisien. Sampai sekarang juga begitu sih. Perjalanan kali ini terasa lama karena aku singgah berbelanja dulu. Setelah itu, aku menuju stasiun lalu menunggu jemputan Andong. Siang menjelang sore, barulah kendaraanku sampai ke rumah Eyang. Gerimis, Neng, hati-hati. Matur nuwun sangat, bang. Tak tinggal dulu. Iya, bang. Sosok bermukna itu mungkin akan tertawa melihatku berdiri di sini lagi. Ya, aku kembali. Setelah kembali aku akan mendengar berita kalau rumah megah ini akan dijual Eyang. Itu artinya aku kalah. Aku seolah menurunkan kibaran bendera putih di tengah-tengah peperangan. Ternyata rumah Eyang penuh dengan orang-orang. Mungkin mereka sebagian tamu Oma, sebagian lagi tamu yang menyewa rumah ini kemarin. Tapi di mana Eyang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Aku melirik sang suara. Ternyata di sana Rahma tengah duduk bersama 3 ibu-ibu, yang salah satunya adalah tetangga Eyang juga. Aku akhirnya bergabung. Kutanyakan kabar dulu, dan kami pun bicara saling berbisik-bisik. Eyangku pingsan. Hush, sabar Mel. Di dalam diobati Bi Lija. Bibi yang kerja di sini maksud kamu? Kalau bukan dia ya siapa lagi, Mel? Aku lihat gadis seusiaku ini malah tertawa meringis. Dia menyenggolku beberapa kali saat aku masih tercenung. Rahma bilang saat tamu Eyang pergi, dia tiba-tiba pingsan dan kesurupan. Banyak orang yang lihat Eyang marah-marah sambil berteriak jika Eyang tidak mau pergi dari rumah ini. Padahal ini rumahnya sendiri, kok sampai marah-marah gitu? Itu bukan Eyangku, Am. Rahma tercengang saat mendengar jawabanku. Di sisi lain, seseorang melangkah keluar dari kamar Eyang. Di samping kamar Eyang ada pintu kamarku. Pintu itu terlihat sepi dan tertutup. Tidak banyak berubah. Kamar itu masih menyimpan banyak memori yang isinya adalah gambaran sosok bermukena putih. Neng, udah sampai? Tanya Oma. Beliau datang dari dapur. Di belakangnya terlihat gadis yang sibuk mengantar piring berisikan kue. Oma, email mau ketemu Eyang. Boleh, ayo. Di atas ranjang besi itu, Eyang terbaring dan terlihat pucat. Kantung matanya yang dulu gemuk, sekarang keriput. Aku tak tahu yang ada di ranjang itu Eyang atau bukan. Saat ini, yang aku lakukan hanya berpura-pura bersikap wajar, karena para tetangga yang menjenguk Eyang belum beranjak. Aku tidak ingin rumah Eyang yang mendapat penilaian buruk dari mereka. Apalagi rumah Eyang sedang masa pemindahan nama ke calon penghuni barunya. Neng, Eyangmu tadi muntah-muntah. Mungkin masuk angin dari perjalanan jauh.
Bibi kasih Eyang obat apa, Bi? Cuma obat dari dokter yang omamu kasih, Neng. Jawab Bibi. Kami melakukan takzim seperti biasa. Bibi bantu bagikan kue saja ya, biar email yang nemenin Eyang di sini. Oh gitu, baik. Bibi juga mau bersih-bersih di dapur. Iya, makasih ya, Bi. Bibi keluar dari kamar dan aku melanjutkan pekerjaannya yang tertunda tadi, memberi Eyang obat dan membantunya berbaring. Aku masih ingat dulu saat Eyang bilang kalau dia seperti hidup sendiri saat Kakung masih ada. Kakungku memang pria yang sibuk. Kakung sering meninggalkan Eyang saat masih aktif berpondok. Makanya Eyang tak tahu banyak seandainya Kakung punya rahasia. Bahkan Eyang dulu sering ditinggal berdakwah selama berbulan-bulan. Yang tanganku terulur pelan menyentuh rambut Eyang yang selalu disanggul rapi. Eyang kini membuka mata, lantas menatapku sayu. Ada rasa rindu di dalam sana, sama seperti aku yang rasakan. Detik itu aku yakin, di hadapanku itu adalah Eyang yang asli. Aku mengusap rambut Eyang, begitu pelan, sembari menunggu ia berbicara. Ada yang aneh, Neng. Eyang lihat ada yang aneh. Eyang takut, Neng. Ucapan Eyang saat itu seketika membuatku tertegun. Maksud Eyang apa toh? Beliau tiba-tiba bangun. Dia mendekat ke telingaku lantas berbisik. Ada yang aneh sama Lija. Demi Tuhan, nama yang barusan Eyang sebut seketika membuat darahku mendesir. Dulu aku juga pernah berada di posisi Eyang yang mencurigai Bibi. Entah apa aku salah dan berdosa, tapi bayang-bayang tentang Bibi Lija yang memperlakukanku berbeda cukup mengganggu pikiran. Bibi kenapa, Eyang? Tadi subuh kan Eyang baru nyampe sama omamu. Eyang merasa sehat-sehat saja. Terus Lija datang jam 7 sendirian. Eyang lihat dia ngintip ke kamar kakungmu, padahal kamar itu kekunci. Eyang pura-pura keluar lagi, soalnya dia lihat Eyang. Aku semakin tertarik ingin tahu. Terus Yang, jam 8 tamu wes datang di antar Hasim. Kita bicara soal rumah. Di situ Eyang sudah gak enak badan, rasanya mau pingsan tapi tak tahan-tahan. Waktu tamunya pulang bareng Hasim, Eyang masuk lagi. Kaget pas lihat si Lija sudah di dalam kamar kakungmu, tapi dia gak lihat Eyang ngintip. Bibi bikin apa di sana? Shh, jangan kencang-kencang. Eyang sedikit meremas tanganku sebelum melirik pintu kamar. Si Lija buka koper besi. Tapi Yang, Bibi bukannya sering Eyang suruh-suruh buat bersihin kamar kakung. Mungkin Bibi cuma iseng. Orang yang bersih-bersih bukan begitu gelagatnya, Neng. Eyang melirik lagi ke arah pintu, sementara aku sudah berada di puncak penasaran. Lija masukin sesuatu ke koper, Neng. Entah dia dapat kunci kamar kakungmu dari mana. Padahal kunci itu ada Eyang bawa selalu di tas. Suruh si Hasim kirim surat ke sini segera, Neng. Eyang tak sudi Lija mau berbuat aneh-aneh di rumah ini. Dek. Benarkah Bibi Lija dibalik semua teror ini? Tega sekali dia. Untuk apa? Untuk membunuh kami? Lalu dia ingin menguasai rumah ini? Astaga. Email, kamu mikir apa sampai keterlaluan begini? Email pasti akan cari tahu, Yang. Sore hari menjelang malam, aku bersama Oma berada di dapur saat Bibi dan para tamu pulang. Kata Bibi, dia akan datang besok lagi. Tapi aku menyuruh Oma menyampaikan padanya kalau datang lain kali saja. Aku menyuruh Bibi Lija membersihkan luar rumah saja, tidak perlu masuk ke rumah. Bukannya tak simpati, tapi ini demi kebaikan bersama. Oma, keputusan Bang Hasim dan tamunya tadi gimana? Dia bilang pikir-pikir dulu, Neng. Nggak tahu kenapa, mungkin dia nggak suka ada isi rumahnya. Oma sejujurnya nggak suka kamu merempet Eyangmu terus begini. Kasihan, makanya Oma masang harga tinggi. Kasihan, Oma nggak lihat Rere sakit. Email juga hampir gila gara-gara diteror terus, Oma. Teror apa? Oma tinggal di sini semuanya baik-baik saja kok. Tetangga Eyangmu juga bilang nggak ada yang aneh. Itu yang Oma bilang kemarin. Tidak kamu lakukan lagi kan? Tiap waktu Oma suruh bersihkan kamar, rumah dirapihin, jangan numpuk pakaian. Kemarin Oma panik karena percaya, ternyata tidak begitu kok, aman-aman saja. Kalau begitu, Oma coba saja nginep di sini lama-lama. Kalau ada korban baru Oma menyesal. Tidak bisa begitu, Neng.
Oma juga mesti pulang, tidak bisa lama-lama. Mendengar itu, aku hanya bisa mendesah panjang. Terserah Oma. Sudah, kamu siapkan makan dulu. Kita lanjut nanti. Tersisa Oma, Eyang, dan aku saat itu. Besok pagi Oma akan pergi dengan membawa segala macam alasan. Padahal kondisi Eyang belum sepenuhnya membaik. Eyang bisa berbicara dalam keadaan duduk, tapi aku melarangnya berjalan dulu. Lalu, bagaimana dengan psikisku? Aku hanya bisa menahan diri untuk tidak frustasi. Neng, Oma tidur di kamarmu saja. Bangunin kalau Eyangmu minta sesuatu. Malas aku menanggapi. Aku segera membereskan kamar Eyang, lalu menggantung pelita di tempat biasa. Sementara Eyang sudah siap di atas ranjang. Ranjang besi yang ketika kami naik berbunyi krak dengan furnitur bunga besi di pinggirannya. Sayangnya, tempatnya hanya muat berdua saja. Padahal Rere akan kembali lagi ke sini dan melanjutkan kuliahnya. Neng, tadi kok Eyang denger ada ribut-ribut. Kenapa toh? Enggak Yang, email kesel aja. Oma kelihatannya tak acuh sama rumah ini. Pur itu bukannya tak acuh, Neng. Dia belum lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau dia lihat apa yang kita lihat, dia pasti akan pergi detik ini juga. Kamu sudah nulis surat ke Hasim? Baru mau nulis Yang. Eyang mengangguk. Kutunggu beliau tidur, tapi bilang akan menunggu. Saat aku merogoh alat tulis, suara ketukan pintu dari arah pintu membuatku terhenti. Asli, di tengah keheningan malam, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Rasanya langsung parno. Bedanya ialah semakin aku sering terkejut, semakin muncul emosi yang meletup-letup dalam dadaku. Ingin marah tapi tak tahu pada siapa. Hal aneh itu terjadi setelah aku mimpi menjadi jenazah. Akhirnya aku keluar juga, mengintip ke jendela, dan segera membuka pintu saat aku tahu Umi yang datang. Umi tersenyum ketika aku ajak takdim. Beliau lantas melarangku mengajaknya masuk dan tiba-tiba memilih kursi di depan rumah. Kenapa Umi? Surat Umi yang tadi udah dibaca belum? Aku tentu saja memicing bingung. Sejak kapan Umi mengirimiku surat? Suratnya juga untuk apa? Rumahnya dan rumah Eyang lumayan dekat. Kenapa sampai menulis surat? Belum selesai kutanyakan hal itu, beliau tiba-tiba menarikku semakin menjauh dari rumah. Aku sadar jauh hari kemudian jika di bulan itulah Umi Lasmi terakhir datang ke rumah Eyang sebelum dia pindah ke Kalimantan. Surat apa Shh, astagfirullah. Umi tengah berbisik lirih. Padahal aku belum diberi jawaban. Umi, kenapa? Lupakan soal surat itu. Umi bakal bilang sekarang kalau rumah ini angker. Umi mau ngomong apa sebenarnya? Sebelum kamu sakit terus dibawa pergi, malamnya pukul 12, Umi dengar ada pengajian besar. Luar biasa bisingnya. Seperti sesak orang-orang lagi baca surah Yasin. Karena terkejut dan bertanya siapa yang meninggal, Umi berlari ke sini. Kamu tahu yang Umi lihat apa? Apa? Ada jenazah dibungkus kain kafan. Saat itu Umi mengintip di jendela, tapi sepertinya ketahuan. Puluhan pelayan di dalam rumah itu tiba-tiba menengok ke Umi. Mukanya sama semua, mirip Eyangmu. Rembulan di atas singgasananya terus menemani kami di tengah ketakutan. Umi bahkan menyuruhku pergi saat itu juga. Dia bilang, setelah malam itu Umi sakit demam. Dia akan mengingat itu sampai kapanpun. Sama seperti aku yang trauma saat bermimpi dijadikan jenazah. Bahkan aku merasa seolah digiring untuk merasakan bagaimana gelapnya liang lahat. Neng, Umi tinggal ya. Bilang sama temanmu yang dulu, jangan lagi ada pengajian di rumah Eyangmu. Mungkin temanmu itu yang manggil setan-setan ke rumah. Jelang Juni, masih di daerah Rumpang. Langkah yang tadinya sudah sampai pada anak tangga tiba-tiba terhenti. Aku mengingat omongan Umi yang katanya mengirimiku surat. Surat itu tidak sampai ke tanganku ataupun Eyang. Umi terberanjak begitu aku meneriaki. Tadi soal suratnya, Umi kasih ke siapa? Saudara Eyangmu, Neng.
Saut Umi lantas segera berlalu. Oma? Saat itu aku berpikir, mungkin Oma lupa ngasih karena tamu di rumah siang tadi cukup banyak. Beberapa detik kemudian, hal yang mengejutkan tiba-tiba terulang lagi. Di luar sana, persis di halaman rumah Eyang, ada orang yang berjalan ke arah teras. Aku bisa melihat dari jauh karena pelita di teras selalu berjumlah 2. Seorang lelaki terlihat berjalan kemari, tapi saat mencapai bangku kayu, kakinya kembali memutar, lalu menjauh. Sempat ia menatapku di balik pintu yang masih terbuka. Lelaki itu tersenyum lebar sebelum berlari. Segera aku bergegas masuk kemudian menutup pintu, menurunkan gorden di jendela, juga membereskan sisa air gelas yang berserakan. Namun, saat tengah menyapu, aku lagi-lagi dikejutkan oleh sesuatu hal, sesuatu yang sangat ganjil di bawah kolong meja. Gulungan kertas tak sengaja tertangkap silau cahaya lampu pijar. Jelas itu bukan sampah. Benda aneh itu terikat kain putih. Semakin didekati, semakin liar wanginya. Harum menusuk hidung. Yang membuat aku was-was adalah wangi itu sangat aku kenali. Wangi-wangian dari kain yang pernah aku sentuh semasa bertamu ke rumah. Bibi Lija. Perasaanku semakin tak enak karenanya. Mual, pusing, dan penglihatanku terganggu. Bersama dengan itu, debar di dadaku mulai tak berfungsi normal. Firasatku bilang, ada yang tidak beres dengan Bibi. Bagaimana kalau isinya jampi-jampi? Bagaimana jika Bibi sengaja ingin aku membuka, melihat, lalu aku bunuh? Targetnya apa memang adalah aku? Kenapa? Apa masalahnya? Gajinya kurang? Kenapa tidak bilang saja? Eyang bilang kamar kakung ditempati berkas peninggalan santri dan pondok. Banyak benda-benda penting. Harganya juga bernilai. Di hari aku datang kemari untuk pertama kali tak sengaja kutanyakan itu pada Eyang. Itu artinya Bibi memang punya sesuatu yang dirahasiakan saat ia menyelonong masuk. Bernilai? Keramat? Haruskah ku periksa sekarang atau besok saja? Tunggu Oma dan Eyang bangun. Tiba-tiba muncul sebuah dorongan entah dari mana bahwa aku harus ke kamar kakung malam ini juga. Kata Umi, surat yang dia kirim tadi diberikan pada Oma. Lupa atau tidak, Oma pasti sudah tahu di rumah Eyang ada yang tidak beres. Lalu, kenapa Oma terus berbelit-belit? Aneh, pikiranku seolah mengayun bagai roller coaster. Aku seakan-akan sadar sesuatu hal jika gerak-gerik Bibi dan Oma Pur harus aku perhatikan. 2 bulan lebih, semakin kutuai banyak tanda tanya. Atas dasar apa mereka menyuruhku kembali ke Siliwangi? Setelah mengambil nafas beberapa saat, kakiku bertumbuh pada sebuah besi. Kurai sebuah pelita, lalu memberanikan diri menyusuri lorong. Labirin sempit itu tak tertangkap siluet lampu dari dapur. Sangat gelap, lembab juga aromanya. Saat tengah kuraba dinding, tiba-tiba ekor mataku menangkap bayangan sesuatu, dan itu persis di belakangku. Jelas itu bukan Eyang, bukan juga Oma. Seumur-umur hidupku baru kali ini aku melihat bayangan sosok yang terbalik. Kakinya melayang, kepalanya yang jalan. Allahu Akbar. Suasana hening. Hanya suara detak jam menggema di sudut dapur. Firasatku tidak melesat jika di belakangku saat ini adalah sosok hantu itu. Bayanganku di dinding ada 2. Lekuknya sangat berbeda. Tak 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 tak. Aku menjerit dalam hati. Tidak mungkin aku bisa berhadapan dengan sosok berbalut kain kafan itu sekarang. Segera aku percepat langkah. Untung saja pelita di tanganku terhalang kaca tebal. Dia tidak akan mati meski berhaluan dengan angin. Dalam keadaan genting, aku rogoh kunci kamar kakung, lalu berlari ke arah pintu. Rupanya memang kamar kakung tertutup rapat. Bahkan pintu yang sudah ada di depanku itu tersegel 2 rantai kecil. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Bibi bisa menyelinap masuk? Krek. Pintu terbuka setelah susah payah kubongkar. Lantas yang membuatku bingung ialah jejeran kotak-kotak besi. Bingung membubuhi pikiranku. Bagaimana caraku membuka? Yang mana yang Bibi buka? Rasanya aku semakin frustasi. Ketakutan seakan mendorong tubuhku segera berteriak meminta pertolongan. Pintu kamar kakung segera kututup rapat kembali. Aku dan segala benda di dalam ruangan
seolah saling menatap dalam bisu. Sialnya lagi, aku lupa mengambil kunci koper besi itu di gudang. Di saat itu, kepalaku serasa hampir meledak. Aku seperti terikat waktu. Dadaku berdebar bukan main. Sekilas kulirik pintu. Pintu yang tadinya tenang, seketika terlihat bergoyang-goyang. Allahu Akbar! Bersambung, misteri apa yang tersimpan di kamar Eyang Kakung dan apa yang dilakukan oleh Bibi Elijah dan tentunya sang Oma Pur. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Zulepena, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.